Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Gudang Emas dan Perak dan juga mentor keuangan tentunya. Para viewer dua channel saya ucapkan selamat datang dan juga untuk yang baru pertama kali hadir di channel YouTube mentor keuangan atau Gudang Emas dan Perak, saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah sudi berkunjung di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika menurut kalian ini bermanfaat. Oke, di malam ini saya coba sharing mengenai bukan produk ya. Biasanya saya sharing produk emas perak atau mungkin mengenai tips perencanaan keuangan. Kali ini saya mau coba sharing satu hal yang sedikit berbeda, yaitu tentang technical analysis dari harga emas dan perak. Kebetulan saya baru aja bikin ini gambarnya dan saya coba sharing ke teman-teman ya. Pertama mengenai emas dulu. Nah, ini di emas ini ada beberapa pola. Jadi kalau kita ngobrol mengenai emas dulu ya. Emas itu kemarin eh, baru saja all time high ya. Dia sempat di 2200 dan sekarang lagi di 2164 dan ini banyak juga yang bertanya ke saya apakah akan naik lagi ataukah turun lagi. Nah, ini nggak ada yang tahu sih sebenarnya ya. Yang 100% bakal bisa nebak itu ya bakal hebat banget lah kalau bisa seperti itu. Tapi dengan technical analysis ini kita bisa coba prediksi dan di salah satu video awal saya prediksi harga emas ini akan naik terutama kalau di FOMC meeting 20 Maret kemarin ya, itu the Fed akan menurunkan suku bunganya. Tapi ternyata nggak jadi guys. The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya 5 sampai 5,25 ya kalau nggak salah. Tapi ternyata harga emasnya juga tetap aja terbang karena walaupun di 20 Maret itu tetap stay the interest rate-nya, tapi para ekonom itu memperkirakan di bulan Juni, Juli atau selanjutnya The Fed kemungkinan besar tetap akan menurunkan tingkat suku bunganya dan ini akan jadi bahan bakar yang bagus untuk kenaikan harga emas maupun perak nanti. Oke, tadi ini gambarnya saya hilangin. Kalau saya munculin lagi, nah seperti ini ya. Ini ada pola, pertama saya sampaikan ada pola cup and handle yang agak panjang nih mulai tahun 2012, kemudian di sekitar 3 tahun 2 tahun kemarin ke belakang ada pola inverted head and shoulder dan kalau kita pakai timeline yang harian ini ada pola flag ya. Nah, ini dia. Teman-teman mau coba ya, kita bahas yang mana dulu? Yang flag dulu kali ya, ini udah kelihatan gambarnya. Jadi kalau di pola ini untuk yang flag ini kalau kita lihat sejak tanggal berapa nih guys? Rabu 14 Februari ini kenaikannya luar biasa ya. Sinus 10% dengan kenaikan harga mencapai sekitar 214 US dollar per troy ounce. Nah, kalau pola flag ini ya, oh ya, ini disclaimer saya bukan seorang certified technical analyst ya, cuman pernah belajar dikit-dikit mengenai technical analysis. Jadi ini saya sharing apa yang bisa saya share dan kalau ada yang salah tolong dikoreksi dan kalau ada yang bisa teman-teman sharing juga, siapa tahu monggo silakan. Nah, ini tiangnya pole-nya ya. Kenaikan sebesar ini, setinggi ini pole-nya dan kalau kita lihat flag-nya itu sebenarnya udah break ya, dia udah terbentuk. Kalau dia break di sini maka ada kecenderungan pole-nya akan terbentuk lagi di sini. Nah, ini tadi pole yang pertama, ini saya gandakan dan taruh ke dasar flag-nya. Jadi targetnya jangka pendek ya bisa dibilang ini ada di 2357. Kapan tepatnya? Wah, ini nggak ada yang tahu saya juga. Jangka pendek ya kurang lebih mungkin bisa dalam waktu 1 tahun ya.
range 1 tahun dari, kalau kita lihat sekarang di 2164 atau 2200 seperti kemarin, maka naiknya ke 2300 tuh mungkin 150 poin. Iya, hampir 10% ya. Kalau 10% aja naiknya 200, dari 2200 ke 2400 itu 10%. Nah, ini nggak sampai 10%. Menurut saya sih range waktunya ini antara 1 tahun akan bisa tercapai kalau tidak ada hal-hal lain ya yang bisa meredam kenaikan harga emas ini. Tapi seperti kita tahu tadi, para ekonom memperkirakan di bulan Juli atau September nanti The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya. Itu kalau tanda-tanda atau indikator-indikator perekonomian di sana sudah lebih membaik, maka interest rate akan diturunkan, dan ini jadi bahan bakar yang bagus untuk kenaikan harga emas. Serta mungkin ya salah satu bahan bakar lain yang sebenarnya saya juga nggak terlalu berharap itu terjadi, tensi geopolitik meningkat. Tapi itu kalau kita lihat di Timur Tengah, kemudian di Rusia, Ukraina, perang itu masih saja terjadi. Oke, ini untuk jangka pendek. Jadi targetnya di berapa guys? Jangka pendek di 2357 menurut gambar ini. Kita coba unduh ya supaya bisa kita lihat lagi nanti. Kemudian jangka waktu yang berikutnya ya, yang lebih pendek itu ada di sini. Nah, ini gambar harian, saya pakai monthly aja biar lebih enak. Nah, ini dia. Oke, nah ini adalah pola inverted head and shoulder. Jadi kebalik, ini shouldernya, bahunya, ini kepalanya, ini bahunya lagi. Dan dia udah confirm ya sebenarnya, udah menutup dari puncak-puncaknya. Ini sudah ketutup semua, jadi polanya sudah terbentuk dengan baik. Kenaikannya dari headnya ini ya sekitar 402 US dollar per troy ounce. Jadi kalau saya pindahkan garis ini ke potensi kenaikannya, ini 402, ini 408 ya kurang lebih. Maka target selanjutnya harga emas adalah di 2428. Jadi ini lebih tinggi daripada yang pola flag tadi ya, yang lebih pendek tadi itu di 2357. Kalau pola inverted head and shoulder-nya ini targetnya adalah di 2428. Tapi ini pasti akan lebih lama ya urusan waktunya, udah pasti ya, karena ya udah jelas sih, yang pendek aja 2300 udah pasti, tentu yang 2400 akan lebih lama. Tapi selisih lama dari 2300 ke 2400, nah ini juga nggak ada yang tahu. Kalau pakai ini ya ini saya pakai Fibonacci untuk lihat trennya kapan itu sih dia ini Fibonacci-nya saya ambil dari yang pola head and shoulder yang besarnya ya, yang lebih lama. Itu tapi deket-deketan sih. Ini antara Oktober atau November 2024 bahkan. Ya, kita nggak akan tahu ya, waktu yang akan membuktikan. Ini sekarang tanggal 24 Maret jam 12:14 dini hari. Kita lihat antara Oktober atau November, apakah dia akan mencapai target 2428 ya. Ini head and shoulder. Oke. Inverted head and shoulder ya. Saya jelasin nggak usah lama-lama ya, pada yang penting intinya mau berapa gitu kan. Nah, ini pola, ini salah satu pola yang saya sebenarnya udah sempat amatin ya beberapa lama, cuman mau dikasih tahu kok ya serba ini ya, khawatir nanti wah nih katanya mentor keuangan gitu, katanya gudang emas perak bakal segini ya, nggak ada yang tahu sih, ini hanya prediksi kita. Nah, kalau dari pola head and ini sekarang cup and handle, jadi ini adalah cangkir,
ini gagangnya. Nah, ini polanya guys juga udah ketutup dengan sempurna dengan baik ya. Kalau kita lihat nih di sini dia udah ketutup nih. Ini teman-teman mau naikin dikit juga, naik turunnya juga sama aja sih, udah lewat juga. Karena sekarang Boltus ini sendiri udah di 2164, sementara ini sekitar 2030 nih, 2070, jadi sudah ketutup. Nah, kalau kita lihat lembahnya ya, yang cup ini dari yang paling bawah ini sampai 960 kenaikan. 960 US dollar per troy ounce. Nah, kalau kita lihat di puncaknya, kita taruh lagi ya 960. Ini 940 nih, saya tuh kurang dikit lagi sih. Naikin dikit ya. Cus. Nah, 966 lah ya. Targetnya yang lebih panjang lagi di 3000. Ini bukan dipas-pasin, saya juga baru tahu 3000. Waduh, ini 3000 ini. Mungkin di 2025 kali ya, tempat 2026. Karena dia pasti akan lebih lama lagi dibandingkan dengan yang 2300 dan 2400. Kalau kita lihat kenaikannya berarti dari 2000, taruhlah 2200 ya. Itu naik 800, selisihnya tuh 800 US dollar per troy ounce. Jadi mungkin 40%. Nah, kalau lah 4 tahun 2024, 2029. Nah, oke. Tambahin apa guys di sini? Teks. Cus, ini ya. 2029. 3000. Per troy ounce. Ya. Wallahu alam, kita lihat aja. Dan gambaran besarnya kalau teman-teman lihat juga ya di sini. Nah, ini dia. Ini saya ngambil dari tahun 1971 sih, pas Nixon Shock ya. Secara umum, garis jangka panjang di emas masih uptrend ya, naik terus. Lihat. Ini cup, ini handle, ini pola besarnya. Kemudian di tengahnya ada inverted head and shoulder, dan di jangka pendeknya ada pola flag tadi. Dan semuanya ini adalah bullish ya, naik. Ya sama seperti ini. Ini masih uptrend semua. So buat teman-teman ini ya gambarnya dari jangka panjang, menengah dan pendek, dan bahan bakar atau katalis yang akan menyebabkan emas naik. Tentu dia sebagai safe haven dan dia adalah aset fisik minimum resiko ya, karena tidak ada counterparty risk, especially untuk yang emas fisik. Kalau teman-teman ambil yang digital, kalau yang di aplikasi-aplikasi sekarang nih, seperti mungkin saya sebut merek seperti Peluang, kemudian Brankas, kemudian apa lagi ya, ada banyak ya aplikasi online yang bisa teman-teman menabung emas di situ lalu diambil fisiknya. Tapi itu tetap menurut saya ada satu risiko lagi apabila terjadi kegagalan sistem. Sehingga yang memang lebih aman adalah teman-teman mengambil fisik. Namun fisik pun tetap ada resikonya, yaitu resiko kehilangan ya. Jadi pastikan simpan di tempat yang baik ya dan aman. Oke, mungkin itu aja mengenai emas ya. Jadi secara garis besar tadi kita akan tunggu apakah dia di 2357, kemudian selanjutnya di 2428, dan selanjutnya di 3000. Waktu yang akan membuktikan. See you guys. Terima kasih.